Iya, kehancuran sekte pengendali binatang. Sebetulnya itu bukanlah hal yang direncanakan oleh Zaufan. Semuanya mengalir begitu saja. Dan ini adalah sekte kedua yang dihancurkan oleh Zaufan setelah sebelumnya menghancurkan sekte mistik surgawi untuk menyelamatkan Chu Qingcheng. Jadi, begini ceritanya. Oh ya, ini hanya ringkasan saja ya. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa cek di novelnya langsung. Tepat setelah Zaufan dihidupkan kembali oleh leluhur naga, ia pun diberitahu bagaimana cara melawan Kaisar Surgawi. Tapi sayangnya tidak bisa mengalahkan Kaisar Surgawi di domain fana. Itu semua harus dilakukan di domain suci. Dan semua orang yang ada di dunia fana tidak bisa mencapai domain suci. Tapi untungnya leluhur naga memiliki cara tersendiri untuk bisa pergi ke domain suci. Tapi sebelum itu Zaufan diperintahkan untuk mencari terowongan angin dunia yang tersebar di beberapa dataran barat. Nah, kalau sudah ketemu seluruh titiknya, nanti Zaufan tinggal membuat yang namanya susunan. Tapi Mimin lupa nama susunannya apa. Dan setelah dipasang susunan, nanti Zaufan bisa pindah ke domain suci. Oh iya, terowongan angin dunia adalah terowongan yang bisa dikatakan celah antara domain suci dan domain fana. Lalu Zaufan pun mulai mencari informasi tersebut. Pertama, ia pergi ke Quanrong Empire, ya musuh dari Tianyu Empire. Tapi tentunya dibandingkan dengan Tianyu, Quanrong tidak memiliki informasi sedikit pun tentang Zaufan. Jadi Zaufan bebas berkeliaran di sana. Hingga akhirnya di suatu restoran, ia pun bertemu dengan seseorang yang mengenalnya. Dan ternyata itu adalah Pangeran ke-6. Ya, dia adalah putra ke-6 dari Raja Quanrong. Dan anehnya adalah ternyata Pangeran ke-6 ini adalah fanboy dari Zaufan. Setelah melihat Zaufan menghancurkan sekte pengendali binatang di pertemuan naga ganda, ia pun nampak mengagumi Zaufan. Karena sekte pengendali binatang ini adalah sekte yang menekan atau bahkan memperdaya kerajaan Quanrong. Jadi Pangeran ke-6 ini sangat membencinya. Dan saat Zaufan menghancurkan sekte pengendali binatang, ia merasa sangat senang. Saat bertemu Zaufan, ia pun mulai menceritakan kisahnya dan berkata jika ia adalah fanboynya atau fans sejati. Bahkan ia terus mengikuti Zaufan kemanapun. Nah, di sini awalnya Zaufan merasa risih, tapi karena ia juga tidak tahu segala hal tentang Quanrong, ia pun memanfaatkan Pangeran ke-6. Ia bertanya kepada Pangeran ke-6, apakah ada suatu tempat di Quanrong City yang tidak biasa ataupun aneh. Dan karena tidak ingin mengecewakan Zaufan, ia pun berkata ada. Zaufan pun dibawa ke beberapa tempat, tapi ternyata itu adalah bukan tempat yang ia tuju. Bahkan Zaufan hampir meninggalkan Pangeran ke-6, tapi Pangeran berkata ada tempat lagi yang spesial. Itu adalah tempat di mana putra mahkota berada. Dan akhirnya Zaufan pun pergi ke kediaman putra mahkota. Tentu saja itu tidak berjalan dengan mulus. Ada banyak orang yang berusaha menghadang Zaufan. Tapi tentu saja dengan kekuatan Zaufan yang telah bangkit dari kematian, tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Semua orang yang menyerangnya mati hanya dengan satu pukulan saja. Bahkan putra mahkota sendiri dihajar habis-habisan oleh Zaufan. Wajahnya bahkan hampir tak dikenali. Adapun Pangeran ke-6, ia nampak senang melihat putra mahkota atau kakaknya dihajar oleh Zaufan, karena memang ia sangat membenci putra mahkota. Nah, di sini Zaufan bertanya kepada putra mahkota di mana tempat spesial yang dikatakan oleh Pangeran ke-6. Awalnya putra mahkota tidak mau mengatakannya, tapi setelah dihajar habis-habisan, akhirnya ia pun memberitahukannya. Dan dengan beberapa ritual, tempat itu pun muncul. Zaufan pun mulai mencari titik keanehan dari tempat tersebut. Memang itu adalah fenomena yang langka, tapi tentu saja itu tidak terjadi tiba-tiba. Ada sebab dan akibat. Kasat mata tidak mungkin bisa melihatnya. Tapi untungnya Zaufan memiliki mata Dewa Kongming. Dengan mata tersebut, ia pun berhasil menemukan titik yang menjadi sumber dari fenomena tersebut. Dan ternyata itu adalah roh bunga.
Nah, Zovan bahkan kaget saat menemukannya, hal yang sebetulnya jarang ditemui di domain fana. Tapi, Zovan pun mulai mencari di manakah sumber atau rumah utama dari roh bunga tersebut. Ia pun mulai memaksa roh bunga tersebut untuk menunjuk tempat utamanya. Di dalam perjalanan, Zovan bertemu dengan Toba Ling-er, wanita yang pernah ditemui Zovan saat debat esotrik. Lalu juga bertemu dengan Toba Ling-feng, kakak dari Ling-er yang juga merupakan salah satu dari penjaga serigala, sosok yang pernah dilawan Zovan saat peperangan dahulu, yaitu peperangan antara tentara milik Dugu Zantian dan tentara Quan Rong. Lalu Zovan juga bertemu dengan salah satu atau bisa dibilang mantan dari penatua sekte pengendali binatang, yaitu penatua Hu dan juga penatua Shi. Nah, ini kan dulu pernah dikalahkan sama Zovan, tubuhnya dihancurkan saat peperangan melawan Quan Rong, bahkan jiwanya ditangkap. Tapi saat itu Zovan dibantu oleh ketidakkekalan 5 yang merupakan bawahan dari Yang Mulia Sekte Demonic Scheme. Saat itu Zovan bisa dibilang masih lemah, ia berada di ranah Tianshuan, tapi tidak dengan sekarang. Kultivasinya sudah berada di ranah visi dewa tingkat 8. Penatua Shi dan juga penatua Hu dibunuh hanya dengan satu gerakan saja. Saat menuju lokasi utama dari roh bunga, ada banyak yang menghalangi Zovan. Bahkan mungkin sudah ribuan yang ia bunuh. Tapi Zovan sama sekali tidak mau menghentikan aksinya hingga akhirnya ia tiba di kediaman raja. Nah, di sini raja berusaha ingin menghentikan Zovan, tapi masih tidak ada yang bisa menghentikannya. Zovan berkata ia hanya ingin menuju ke tempat yang roh bunga tunjukkan. Jadi ia tidak akan mengacau kalau tidak ada yang menghadangnya. Hingga akhirnya ternyata ada ruangan rahasia di tempat raja dan ternyata itu terhubung ke sekte pengendali binatang. Jadi itu bisa dibilang adalah lorong yang berhubungan langsung ke tempat ataupun ke kediaman sekte pengendali binatang. Kata raja itu adalah tempat yang berbahaya, tapi tentu saja Zovan tidak mempedulikan hal tersebut. Ia hanya berjalan mengikuti roh bunga. Di dalam perjalanan ternyata ia bertemu dengan salah satu penatua dari sekte pengendali binatang yang sedang berlatih kultivasi ganda. Dan Zovan pun membunuhnya dengan sangat mudah. Setelahnya barulah ia mulai memasuki sekte pengendali binatang. Ada banyak yang menghadangnya, tapi semuanya bisa dibunuh dengan mudah. Hingga akhirnya pimpinan sekte pun mendapatkan informasi jika ada yang mengacau di sekte pengendali binatang. Dan karena tidak ada yang bisa menghentikan sosok tersebut, ia pun memanggil seluruh penatua dan yang mulia. Dan terkumpullah 200 ahli ranah eternal. Tapi tentu saja itu bukan masalah bagi Zovan, karena ia telah menghadapi 500 ahli ranah eternal plus 7 ahli ranah harmoni jiwa. Nah, sebelum pertarungan, pimpinan sekte kaget karena ternyata orang yang mengobrak-abrik sektenya adalah Zovan, sosok yang dianggap telah mati. Ia heran bagaimana Zovan bisa hidup, tapi itu juga bisa menjadi keuntungan baginya. Jika ia bisa menangkapnya dan memberikan kepada sekte Demonic Scheme, pasti sekte Demonic Scheme akan memberikannya banyak hadiah. Tapi ternyata itu hanya keserakahan semata. Pada ronde pertama, 100 ahli ranah eternal mati dengan mudah. Tentu saja itu membuat pimpinan sekte terkejut. Beberapa penatua bahkan menyarankannya untuk mundur dan memberikan saja apa yang diinginkan oleh Zovan. Tapi menurut pimpinan sekte itu adalah harga diri. Nah, sebelumnya Zovan telah memberitahukan bahwa ia hanya ingin menuju ke tempat di mana roh bunga mengantarnya. Dan ternyata itu adalah tempat rahasia yang digunakan oleh sekte pengendali binatang untuk berkultivasi. Setelah terpojok, akhirnya pimpinan sekte pun memiliki sebuah ide. Ia pun membawa Zovan ke tempat tersebut dan ternyata ada jebakan di sana. Ya, di dalam tempat itu ada sebuah rawa. Zovan pun sempat terjebak di sana.
Awalnya Zofan mengira bisa keluar dari tempat tersebut, ternyata tidak. Ada cairan hitam yang mulai melahapnya, kinya disegel, bahkan jiwanya juga hampir tidak bisa bergerak. Zofan pun tertelan oleh cairan hitam tersebut. Seberapa usaha pun Zofan mencobanya, ternyata sangat sulit untuk terlepas. Zofan heran bagaimana ada cairan tersebut di dunia fana, hingga akhirnya ia pun memikirkan kembali perkataan dari leluhur naga. Dan karena lorong angin dunia menghubungkan antara domain fana dan domain suci, jadi kemungkinan cairan hitam tersebut berasal dari domain suci. Dan itulah mengapa Zofan sulit untuk menghancurkannya. Tapi dengan usaha keras dan juga bantuan dari jiwanya, Zofan bisa bertahan dan bahkan membentuk jiwa keduanya, yaitu jiwa Devouring Domain, jiwa yang melahap segalanya. Zofan kembali muncul saat pimpinan sekte dan para penatua menganggap Zofan telah mati. Dan saat kemunculannya, Zofan pun membunuh seluruh penatua dan juga pimpinan sekte menggunakan jiwa keduanya. Lalu karena telah berhasil mencapai tujuannya, ia pun berterima kasih kepada Pangeran ke-6 dan Zofan berkata akan membalas budi. Lalu ia pun pergi sejenak dan membunuh sisa-sisa murid yang ada di sekte pengendali binatang. Ya, itulah bagaimana Zofan menghancurkan sekte pengendali binatang. Jadi itu semua memang benar-benar tidak direncanakan. Semua itu terjadi saat Zofan mencari lorong angin dunia. Oh ya, saat tercebur di rawa yang dipenuhi oleh cairan hitam, rambut Zofan yang sebelumnya putih menjadi hitam kembali. Oke, udah itu aja. Ketemu lagi di next video, dan jika ada kekurangan atau kesalahan bisa tolong dikoreksi. Bye bye.